Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anakku semua, kita akan belajar materi IPA, yaitu rangkaian listrik sederhana. Sebelumnya kita harus mengetahui listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Anak-anak bisa bayangkan saja bila sehari saja tanpa listrik. Apa yang terjadi? Pasti aktivitas yang akan kita lakukan semuanya terganggu. Nah, itulah yang dinamakan rangkaian listrik. Jadi ada komponen-komponennya, kemudian untuk seperti lampu bisa menyala itu bagaimana? Nah, materinya akan kita bahas sebagai berikut. Jadi, anak-anakku semua harus mengetahui jenis rangkaian listrik. Langsung saja kita bahas macam-macam rangkaian listrik. Terdapat dua macam rangkaian listrik. Yang pertama yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik secara paralel. Rangkaian listrik yang seri itu seperti apa? Paralel juga seperti apa? Berikut gambarnya. Nah, rangkaian listrik seri ini disusun secara berjajar. Nah, ini lampu disusunnya berjajar. Jadi sebelahan-sebelahan gitu tanpa ada percabangan. Sedangkan rangkaian listrik yang paralel di sini disusunnya secara bertumpuk dan bercabang. Jadi di sini terdapat kabel terhubung dengan lampu satu, dan ini ada percabangan untuk menghubungkan ke lampu yang kedua. Kemudian terdapat kabel lagi yang menghubungkan ke lampu 3. Bisa dilihat ya. Nah, pada pertemuan hari ini yang akan kita bahas yaitu rangkaian listrik secara seri. Mari kita belajar bersama-sama. Baik, sebelum masuk ke rangkaian listrik seri, kita harus mengenal terlebih dahulu. Jadi, rangkaian listrik itu terdapat sumber listrik, kabel, dan alat listrik yang disusun menjadi suatu rangkaian. Nah, itu terdapat beberapa komponen yang diperlukan. Nah, komponen itu seperti apa? Ada apa saja komponennya? Nah, komponen listriknya ada dua, yaitu komponen penyedia listrik dan komponen pengguna listrik. Komponen penyedia listrik ini ada baterai, aki, dan lain sebagainya. Komponen ini yang menyediakan listrik. Bisa jadi sumber listriknya. Kemudian yang kedua itu ada komponen pengguna listrik. Nah, komponen ini yang menggunakan listrik tersebut. Contohnya pada lampu, televisi, setrika, kulkas. Semua alat yang membutuhkan listrik. Nah, susunan komponen ini di dalam suatu rangkaian itu dialiri oleh arus listrik. Jika memenuhi syarat, syaratnya yang pertama, memiliki sumber tegangan untuk membuat arus mengalir, kemudian yang kedua, memiliki hambatan listrik, dan yang ketiga, rangkaiannya tertutup. Anak-anak dapat menggunakan komponen itu jika ingin menyusun sebuah rangkaian listrik sederhana. Tetapi harus berhati-hati saat menyusun. Jadi harus mempelajari berbagai komponen penyusun rangkaian listrik dan fungsinya agar tidak terjadi kesalahan saat menyusun rangkaian listrik. Oke? Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana rangkaian listrik seri itu, mari kita belajar bagaimana menyusun rangkaian seri sederhana. Jadi yang harus disiapkan yaitu
2 lampu pijar berukuran kecil, 2 dudukan lampu, kabel, 2 buah baterai, dan saklar. Kemudian komponen tersebut disusun sehingga menjadi sebuah rangkaian seperti berikut. Nah, baterai, terdapat 2 baterai. Ingat, listrik itu mengalir dari arus positif ke negatif. Nah, baterainya disusun, jangan sampai terbalik. Yang positif ketemu yang negatif. Karena jika searah atau muatannya sejenis, akan tolak-menolak. Kemudian lampunya disusun secara seri tanpa ada percabangan, dan saklarnya di sini. Setelah selesai merangkai, kemudian coba menekan tombol pada saklar. Jika menekan tombol on, apa yang terjadi, dan ketika menekan tombol off, kemudian apa yang terjadi. Nah, jadi sebelum melakukan itu, terdapat kelebihan rangkaian seri. Yang pertama, rangkaian seri ini penggunaannya sangat praktis karena bisa diatur secara otomatis atau manual, dan jenis bentuk rangkaiannya ini sederhana. Kemudian tingkat kestabilan arus listriknya baik, dan biayanya lebih murah dibandingkan rangkaian paralel karena tidak boros kabel dan saklar. Dan struktur rangkaiannya mudah dipahami karena sederhana. Selanjutnya, anak-anak dapat mengamati video berikut. Nah, ini anak-anak dapat memperhatikan berikut alat dan bahannya. Yang pertama ada baterai, kemudian ada bolam kecil, atau ini lampu yang bentuknya kecil itu, dan ada saklar. Kemudian ada gunting, ini untuk menggunting kabel. Nah, ini kabelnya anak-anak. Selanjutnya ada alas kardus. Alas kardus ini digunakan untuk menyusun rangkaiannya, dan jangan lupa untuk solatif kabel. Yang pertama, ini anak-anak menyusun baterainya. Jangan sampai kebalik di susunnya positif dan negatif. Pada positif baterai itu bagian yang ada tonjolannya. Kemudian jangan lupa disolatif pada kardus. Kemudian anak-anak dapat memotong dan mengupas bagian ujung kabel agar terlihat tembaganya, karena itu untuk mengaliri listrik supaya nanti lampunya dapat menyala. Nah, selanjutnya ini hubungkan kabel dengan fitting bolam ini, maksudnya dudukan lampu. Kemudian hubungkan juga kabel. Nah, seperti itu. Jangan lupa kabel juga dihubungkan dengan saklar. Setelah semua dihubungkan dengan kabel, anak-anak dapat menaruh lampunya ke dudukan lampu. Ya, tunggu sebentar.
Nah, seperti itu. Jadi lampunya dipasangkan ke dudukan lampu. Di sini menggunakan 3 lampu. Kemudian rangkaiannya ditempel menggunakan selotip ke alas kardusnya. Setelah itu, di ujung kabelnya tadi yang sudah dikupas kan ada tembaganya. Itu ditempel ke baterai untuk mengalirkan arus listrik. Oke, pembelajaran hari ini tentang bagaimana rangkaian listrik seri serta menyusun rangkaian seri cukup. Jika anak-anak masih kurang jelas, dapat ditanyakan saja kepada ibu. Untuk selanjutnya, anak-anak dapat belajar yaitu rangkaian listrik secara paralel. Jangan lupa tetap semangat ya. Dan terima kasih sudah memperhatikan. Sampai jumpa ke pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.